Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. La yushakkinannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Ma'asyiral muslimin, jamaah YouTube, mamang-mamang kiai, alumni Nurul Imdad, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah. Al-hikmatus sabi'ah, kita sampai kepada hikmah yang ketujuh dari kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Iskandari. Mudah-mudahan kita pagi ini dan di dalam mengkaji ilmu yang beliau sampaikan lewat kitab Al-Hikam bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, manfaat barokah untuk hidup kita dunia akhirat. Beliau dawuh al-hikmatus sabi'atu dalam hikmah yang ketujuh. La yusakkinannaka, jangan sampai membuat engkau ragu-ragu fil wa'di, pada suatu janji. Adamu wuqu'il mau'ud, tidak terjadinya apa yang sudah dijanjikan. Sekali lagi, la yusakkinannaka, jangan engkau bersikap ragu-ragu fil wa'di, pada janji. Apa yang bisa membuat kita ragu-ragu? Adamu wuqu'il mau'udi, tidak terjadinya apa yang sudah dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanu, sekalipun tentukan zamanhu, masanya janji itu terjadi. Ini terhadap janji Allah, terhadap janji yang dikemukakan oleh Rasul, terhadap janji yang diajarkan oleh guru. Jadi diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Iskandari, engkau ragu-ragu pada janji, sekalipun janji itu tiada terjadi. Sekalipun zaman masa dari janji itu sudah tertentu. Kenapa? Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Supaya tidak terjadi ragu-ragu itu bisa merusak fi basiratika, pada pandangan mata hatimu. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, supaya tidak menjadikan yang seperti itu mematikan, memadamkan fi basiratika, di dalam pandangan mata hati engkau, merusak mata hati engkau. Wa ihmadan li nuri sariratika, dan memadamkan cahaya hati nurani engkau. Ma'asyiral muslimin, jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya di dalam syarahnya beliau menyatakan, idza wa'adakal haqqu ta'ala bi syai'in ala lisanil wahyi, jika menjanjikan kepada engkau al-haqqu ta'ala, Allah Ta'ala yang hak, bisai'in, sesuatu, ala lisanil wahyi, lewat jalur wahyu, awin nabi, atau lewat dawuhnya nabi, awis saikhi, atau lewat perkataannya guru-guru, al-mursyidi, yang beliau dapat petunjuk, guru-guru mursyid.
Semalam yakok dalika. Kemudian janji itu tidak terjadi. Jika itu tidak terjadi. Fala yang bagi ayushakkinannaka kadzalika. Maka jangan sampai menjadi ragu-ragu engkau terhadap yang seperti itu. Bisidqil mau'udi, dengan kebenaran janji itu. Wa in kana muayyanaz zaman, sekalipun sudah tertentu masanya. Walakin tetapi ta'addab, berakhlaklah, bersikap, beradablah bihi, terhadap yang seperti itu. Wahassin dhannaka, dan baik sangkalah engkau bihi dengannya. Li'alla yakuna dzalika, agar tidak menjadi yang seperti itu ifsadan bibasyiratika, merusak pandangan mata hati engkau. Allati hiya mahallu hidayatika, yang pandangan mata hati itu menjadi tempat hidayah. Wa idfa'an linuri syariratika, dan memadamkan cahaya mata hati engkau. Allati hiya mahallu musyahadatika, yang menjadi tempat musyahadah engkau. Mama-mamang yang dimuliakan oleh Allah, santri-santri, apabila Allah menjanjikan kepadamu dengan sesuatu, baik janji Allah itu lewat wahyu atau lewat nabi atau lewat guru mursyid yang membimbing, kemudian tidak dengan kebenaran yang dijanjikan itu, sekalipun tertentu masanya atau zamannya, tetapi beradablah engkau dengan berbaik sangka dengannya, agar tidak yang demikian itu merusak mata hati engkau, yang merupakan tempat hidayah engkau, dan tidak memadamkan cahaya hati nurani engkau, yang merupakan musyahadah engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pecinta Rasul, para pencinta Allah, muhibbin. Hikmah yang ketujuh ini masih berkaitan dengan hikmah yang keenam, di mana hikmah yang keenam itu Allah menjamin dan mengabulkan doa pada sesuatu yang dipilih Allah, bukan yang hambanya pilih. Juga pada sesuatu waktu yang Allah pilih, bukan pada waktu yang hambanya pilih. Jadi dikabulkannya doa itu dijamin oleh Allah, tapi terserah oleh Allah. Kapan dikabulkannya? Juga terserah Allah, kapan waktu dikabulkannya. Bagaimana mengabulkannya? Itu terserah pada Allah. Itu yang harus ada di dalam hati kita ketika kita berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah pengajian Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam berdoa itu disebutkan di hikmah yang sebelumnya, bahwa doa itu sendiri adalah berpahala. Menunggu dikabulkannya doa itu juga berpahala. Sehingga kaum sholihin, kalau dikabulkan dengan segera doa itu, beliau bergembira satu kali. Kalau dikabulkannya tidak segera, berlama-lama, sama saja Allah memberikan pahala yang lebih banyak lagi karena lamanya dikabulkan itu. Maka kaum sholihin bersyukurnya, bergembiranya berkali-kali lipat dalam kondisi doanya dikabulkan lama. Janji tadi di dalam syarahnya ini dibagi menjadi 3. Janji Allah, janji Rasulullah, dan janji guru yang mursyid. Contoh, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kepadaku. Lalu kita berdoa sekali, berdoa 2 kali, berdoa 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Setiap hari kita berdoa. Misalnya doa kita, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Setelah berhari-hari, setelah berbulan-bulan berdoa, tetap belum sembuh. Maka dalam hal seperti ini, janganlah membuat kita ragu-ragu dengan kebenaran yang dijanjikan oleh Allah tadi, ud'uni astajib lakum tadi. Dan beradablah, berbaik sangkalah kepada Allah. Dengan lamanya dikabulkan itu, Allah sedang menambah-nambah pahala bagi kita. Yang demikian itu supaya mata hati kita tidak rusak, supaya cahaya hati nurani kita tidak padam. Pandangan mata hati itu merupakan tempat hidayah, cahaya hati nurani itu tempat musyahadah. Agar hati nurani kita tempat musyahadah itu tidak padam, agar pandangan basyirah kita, mata hati kita tidak rusak. Itu merupakan tempat hidayah. Bersangkalah selalu husnudzon baik kepada Allah dengan meyakini yang pertama, bahwa doa kita sudah dikabulkan. Hanya saja tidak kita ketahui wujud gantinya dan waktu dikabulkannya kapan. Yang kedua, bersangkalah bahwa doa kita belum waktunya terkabul. Allah sedang menambah-nambahi pahala dengan kita menunggu terkabulnya doa itu. Yang ketiga, bersangkalah disimpan untuk kita terkabulnya doa itu diterima di akhirat kelak. Dan yang keempat, bersangkalah digantikan oleh Allah dengan terhindar dari musibah ini. Masya Allah ya. Berdoa lalu digantikan oleh Allah dengan terhindar musibah, dapat lindungan oleh Allah. Dan yang kelima, digantikan oleh Allah dengan diampuni dosanya, ya Allah. Dengan berdoa lalu menjadi diampuni oleh Allah. Dan oleh karena itu teruslah berdoa dan tidak pernah merasa berputus asa. Wala tayasu an rahmatillah, dan jangan kamu sekalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana doa-doa para nabi ya, ini dicontohkan di dalam syarahnya. Di dalam hadis diceritakan, ada orang yang sakit 3 tahun, beliau lumpuh, dan tiap hari berdoa, namun belum dikabulkan. Sampai-sampai malaikat Jibril menghadap kepada Allah. Lalu Jibril berkata, munajat kepada Allah, aku memelas memohon, kabulkanlah doa dia ya Allah, dan segerakanlah kesehatannya ya Allah. Lalu Allah menjawab, da'uni abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Tinggalkanlah Jibril hambaku itu. Uhibbu an asma'a sautahu. Sungguh aku suka mendengar suara doanya. Masya Allah ya. Jadi masanya dapat 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya di dalam menunggu terkabulnya doa itu. Yang penting jangan putus asa, selalu berbaik sangka, dan tetap terus-menerus berdoa. Ini contoh di dalam hadis malaikat Jibril ya, sampai ternyuh mendengar doanya orang yang lumpuh. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan tentang Nabi Zakaria.
idz nada a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz nada rabbahu nidaan khafiyya ila akhir ayat. Wahai Tuhan, telah lemah tulang belulang dan telah berkilau uban. Ini Nabi Zakaria minta berdoa di dalam ayat ini keturunan. Kapan Nabi Zakaria diberi keturunannya ketika berdoa itu? Ada yang bilang 40 tahun. Ada juga yang bilang 13 tahun kemudian. Dalam kondisi Nabi Zakaria sudah sepuh dengan istrinya. Ini Nabi yang berdoa. Demikian juga Nabi Musa. Di dalam Al-Quran disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana lidilla an sabilik al-ayah. Wahai Tuhan, Engkau memberi Fir'aun harta dan perhiasan yang banyak. Dan dengannya dia dapat menyesatkan hamba-hamba Engkau. Ya Allah, binasakan hartanya dan kunci hatinya, sehingga mereka tidak beriman dan menyaksikan siksaan yang pedih. Lalu jarak doa Nabi Musa ini dikabulkan bisa mengalahkan Fir'aun, itu 40 tahun. Nabi Yakub demikian juga berdoa kepada Tuhan agar anak-anaknya diampuni karena menyiksa Nabi Yusuf dan putranya Bunyamin. Dikabulkan Allah 40 tahun kemudian. Bahkan doa Nabi Nuh alaihissalam tentang Kan'an yang ikut tenggelam. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq al-ayah. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairus shalih. Masya Allah ya. Lalu bagaimana para sahabat? Allah berfirman, intang surullaha yang surkum. Jika engkau membela agama Allah, niscaya Allah akan membantumu. Lalu kenapa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu terbunuh? Padahal Allah berfirman, intang surullaha yang surkum. Bukankah beliau-beliau yang surullah selalu membela Nabi, menolong agama Allah? Jawaban ulama, sahabat-sahabat tersebut mati dibunuh itu hanya untuk meningkatkan derajatnya, yang hanya dengan cara itu derajatnya akan dicapai karena kesabarannya. Allah menolong dengan cara yang demikian. Kita ibaratkan seorang dokter yang menolong dengan membedah, memberi obat yang tidak enak, tetapi sembuh dari penyakitnya. Itu janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana terhadap Nabi dan para sahabat. Kemudian di dalam syarahnya ini janji Nabi. Ini ada di dalam hadis disebutkan, Nabi Allah bersabda, andai kata engkau memiliki hutang yang sebesar gunung, amalkanlah amalan doa ini. Niscaya silakan dicatat ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini dawuhnya Rasul. Ini untuk doa supaya cepat terkabul hutang lunas ya. Masya Allah, ini di dalam syarah kitab Al-Hikam kita dapat sekaligus ijazah doa dari Rasulullah ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jangan lupa didahului dengan
Sholawat alhamdulillah ditutup dengan sholawat alhamdulillah. Sudah diamalkan doa ini. 1 bulan belum terkabul, 3 bulan belum terkabul, 1 tahun belum terkabul, maka tetaplah berbaik sangkalah kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mawas diri. Mungkin caranya aku berdoa belum sempurna. Mungkin jumlah syarat berdoanya masih kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kemarin ada 15 syarat ada 10 adab sopan santunnya berdoa. Yang pertama, ayyakuna tahiron. Pertama, supaya kondisi badan kita suci dari hadas dan najis. Hati kita juga suci dari kekotor-kekotor hati. Ayyakuna tahiron. Suci badan, suci hati. Yang kedua, ayyakuna satiron bil aurat. Ada berdoa yang kedua menutup aurat yang sempurna. Yang ketiga, ayyakuna mustaqbilal kiblati. Usahakan selalu menghadap kiblat. Adab yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat, ayat tadi'a bismillah walhamdulillah wa sholawatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahtiman bi sholawatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholat. Kalau Al-Ustadz Ahmad Zaini Dahlan tutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Nah, di dalam dawuhnya Rasulullah, doa-doa yang tidak dibuka dengan kata-kata ini, bismillah, alhamdulillah, sholawat, diakhiri dengan sholawat, alhamdulillah, itu digantung. Maka adab yang keempat, mulailah dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, lalu isi doanya, kemudian tutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Yang kelima, ayyarfa'a yadaihi wa yumsaha bihima wajhahu fi akhiri. Angkatlah tangannya ketika berdoa dan usaplah wajahnya ketika sudah selesai berdoa. Ini adab yang kelima. Yang keenam, alla yarfa'a basaruhu ila sama. Adab yang keenam, jangan mengangkatkan pandangan ke langit. Ini untuk seluruh doa-doa, kecuali khusus doa sesudah wudhu. Di dalam ilmu fikih, untuk khusus doa sesudah wudhu, itu justru sunnah memandang ke langit. Tapi doa-doa yang lain selain doa sesudah wudhu, alla yarfa'a basarahu ila sama. Jangan mengarahkan pandangan ke langit. Tundukkanlah. Yang ketujuh, sopan santun yang ketujuh, wa ayyuliha bidu'ai wa ayyuliha bidu'a. Dan ulang-ulangilah doa itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ulangi doa-doa itu. Yang kedelapan, ayyahfadhu sautahu bainal jahri wal ikhfa. Suaranya sedang-sedang saja antara jahr wal ikhfa, antara keras dan samar. Sedang-sedang saja suaranya. Yang kesembilan, antasya'a jawarihuhu. Antasya'a jawarihuhu. Tenang anggota badannya waktu berdoa. Tidak gelisah, tidak disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Doa zikir sambil gigit-gigit kuku, bersihkan kuku, mencet jerawat. Nah, itu jangan ya. Ini santri-santri biasanya, karena jerawatan sambil berdoa sambil mencet jerawat. Sambil berdoa sambil nyabuti janggut. Nah, itu jangan. Harus tenang anggota badannya. Tidak gelisah.
Jangan melakukan aktivitas yang lain. Yang ke-10, ayyuqaddima qablahu bit-taubah. Mulailah dengan taubat. Maka penting taubat lebih dahulu dengan mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, ini adab sopan santun berdoa. Ma'asyiral muslimin jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian berkaitan dengan tadi janji Allah sudah, janji Nabi SAW sudah, dan janji guru. Nah, di dalam syarahnya disebutkan, ini doa yang bagus ya, doa yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan As-Sazili. Imam Abu Hasan As-Sazili ini sekali lagi ini adalah guru dari pengarang kitab Al-Hikam. Bagaimana beliau berdoa? Ini doa yang penting. Doa untuk bermimpi bisa ketemu dengan Nabi SAW. Santri-santri catat ini. Kalau ingin punya amalan doa bertemu dengan Nabi, ya. Bagaimana Imam Abu Hasan As-Sazili berkata, "Mangqala indan naum," barang siapa mengatakan ketika hendak tidur, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, khamsata marratin." A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Summa da'a, kemudian berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa muajjalan ra'an nabi fi manami. Jadi doanya Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa muajjalan. Doanya pendek. Jadi a'udzu dulu, bismillah dulu 5 kali, kemudian berdoa ini. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa muajjalan ra'an nabi fi manami. Insya Allah akan bisa melihat Nabi di waktu tidurnya. Ayo ini ya. Sekarang dan nanti, maka jika seorang hamba berdoa ini, kita berdoa ini, maka dia akan insya Allah bermimpi malam ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jika berbulan-bulan tidak pernah mimpi ketemu Nabi, lama kok tidak mimpi ketemu Nabi, maka jangan ragu-ragu. Beradablah dan berbaik sangkalah kepada guru kita ini. Introspeksi, mungkin kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan baik dan benar. Mungkin kita kurang banyak membaca sholawat kepada beliau. Nah ini ya, di dalam syarahnya ada 2 doa yang penting. Doa yang pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kemudian doa bertemu dengan Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Lalu doanya Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan wa muajjalan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi rezeki bisa bermimpi bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mama-mama santri, jamaah pengajian Al-Hikam yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan manfaat barokah ilmu kita pagi ini. Kita belajar pada Musannif Al-Hikam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.